Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita mulai dari sini ya. Dan maaf sedikit berisik karena ini ada di alun-alun Ciwidey. Tepatnya di alun-alun Ciwidey ditandai dengan patung stroberi raksasa. Ini kalau dimakan puas untuk satu desa nih. Jadi perjalanan akan kita mulai entah kemana. Saya belum ada rencana, tapi kayaknya kita ke bawah aja karena di bawah ada lokasi entah ke Ongret atau ke Bukit RS. Jadi nanti kita ke bawah lalu mendaki lagi ke atas. Dan untuk kali ini karena kita gak akan terlalu mengunjungi alam, jadi kayaknya kita akan cari jalan-jalan gang lah. Kita masukin ke segmen Tour de Gang. Oke, ikutin terus videonya. Perjalanan tidak hanya soal jumlah kilometer, tapi seberapa banyak cerita yang kita dapat dan seberapa banyak tawa yang kita bawa pulang. Hal-hal kecil seperti udara pagi, warna langit yang biru, dan hangatnya sinar matahari adalah kenikmatan tersendiri untuk dirasakan. Hamparan sawah yang luas menjadi teman hari ini. Aroma tanah basah dan kicauan burung di antara pematang-pematang sawah adalah kemewahan. Dan sawah itu sendiri telah mengajarkan bahwa menanam dengan ikhlas hari ini akan kita tuai dengan bangga suatu hari nanti. Entah bakal berapa gang yang akan saya lewati. Yang pastinya kita cari jalan untuk ke Bukit RS, ke jalan yang gak biasa ya. Karena kalau ke jalan raya itu jaraknya sekitar 4 atau 5 kilo kalau dari alun-alun Ciwidey. Nah, sekarang saya coba masuk ke belakang Masjid Agung, kemudian naik ke atas ke Ciloa, lalu lanjut ke Kampung Gombong. Nah, di Kampung Gombong saya pernah lewat sini dan kelihatan ada gang ke sebelah utara. Nah, kan Bukit RS itu di sebelah utara. Jadi kita lihatlah apakah akan tembus ke sana atau tidak. So, ikutin terus ya. Nah, jalannya setelah melewati Kampung Gombong seperti ini ya. Ini jalannya saya juga gak tahu kapan jadi bagus seperti ini. Karena dulu mobil juga susah masuk kalau ke sini. Oke cuy, kita sampai di daerah Cigadog ya. Tapi yang saya tuju bukan ke sini, Jadi di sana, di daerah sana saya pernah lihat ada motor masuk. Jadi kayaknya itu sebuah gang. Tapi gak ada ya awal mulanya dari mana, barusan saya lewat. Kita balik lagi. Kita cari dulu awal mula liangnya ya. Ternyata lagi-lagi ya, karena saya ini tukang ulin yang tidak tahu navigasi, jadi jalannya kalewat Dan setelah bertanya-tanya, di sekitaran pabrik gula katanya. Oh, mungkin ini nih. Mohon maaf ya. Jadi mungkin ini gangnya ya. Lihat pemandangannya, sawah, nanti di bawah kelihatannya ada sungai. Dan nama gangnya adalah Gang Desa Panyocokan. Jadi dibangun tahun 2021. Ini entah tahu kemana keluarnya, karena saya juga baru. Jadi kita ikutin aja ya kemana keluarnya. Cuaca cerah, enak buat olahraga ya. Tapi ngomong-ngomong saya udah ngesang barusan bablas ke sana. Oke, kita lanjut ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gang pertama jam 7:10. Jadi kita molor kurang lebih 20 menit ya, karena tidak menemukan jalan masuknya. Wih, gangnya cukup mudun, dan ternyata dilewati oleh motor-motor ya. Kekurilingan, kieu milarian jalan-jalan ya. Bangga. Diawali dengan ditanya oleh si AAA yang saya lupa namanya, tapi saya ingat mukanya. Pasti kalian juga ngalamin lah seperti itu. Sebentar, baru juga maju beberapa menit. Jadi kita baru maju paling 100 meter ya. Jadi nanti kita lihat jaraknya berapa gang ini. Dan pemandangan udah wow. Lihat banyak pekerja-pekerja yang kerja di sawah adem lah. Dan di sini kita moyan dengan cara eksklusif. Karena udaranya segar sekali, bos. Ayo lanjut ya. Jadi sungguh memanjakan mata sekali ya. Apakah ini bisa mengalahkan gang yang terindah di vlog pertama? Kita lewati dulu sungai. Dengan jembatan yang sudah terbuat dari besi. Jadi jembatannya aman ya. Sudah terbuat dari besi. Dan kemungkinan didanai oleh dana desa setempat, yaitu tadi sesuai namanya Desa Panyocokan. Oke, lanjut. Ini sekali lagi saya kan baru ke sini dan langsung takjub dengan pemandangannya. Alah, betah. Kebun jagung dan kebun kopi ada di sebelah kanan dan kiri, dan di belakang ada motor. Ini masalahnya kalau sepeda lama, jadi rada tarikan sekedik biar motornya dekagokeun ke sepeda. Jadi kemungkinan besar ini gang dulunya hanya sebuah galangan sawah ya, yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki. Tapi sekarang tahun 2021 kemarin dibangun dan bisa dilewati oleh motor. Tidak heran sih, karena sekarang kan yang ke kebun kebanyakan pakai motor ya. Makanya di jalan-jalan sini, jalan yang masuk ke sawahnya kelak apa ya. Jadi dibangun jalan gang untuk memudahkan para pekerja membawa motor mereka. Dan pemandangan pun terbuka. Spektakuler. Terbaik Jadi inilah pemandangan dari atas setelah kita menanjak tadi dari bawah ya. Sekarang gunung-gunung terlihat jelas. Patuha, Tamaguruyung. Andai pas vlog kemarin yang waktu kita naik ke Patuha itu secerah ini ya. Pasti indah. Tapi ini gak bakal kalah indah. Gak tahu kalau melelahkannya seperti apa. Kita lihat aja, karena masih jauh lah. Kalau dilihat oleh mata ke daerah sana, gak kelihatan. Maju lagi ya. Gang pertama adalah cermin raksasa. Sawah yang belum ditanami padi memantulkan awan putih dan birunya langit, menciptakan sebuah ilusi dunia yang terbalik namun tenang. Di kejauhan terlihat gunung-gunung dengan kabut tipis di bawahnya. Saya lanjutkan perjalanan dengan senyum lebar, ditemani hangat matahari yang terus memberikan energi.
Maaf ya, bukannya saya ngabibita orang yang di kota gitu, tapi saya bersyukur bisa tinggal di daerah seperti ini. Ini gak ada hasrat sama sekali buat ngebut karena sekarang yang dicari kenikmatan pemandangannya, bukan sensasi ngebutnya, apalagi sensasi jalan brutalnya. Gak ada. Nah, itu di atas jalan raya. Ih, rupanya udah keluar ke jalan raya. Gimana ini? Daerah mana ya? Bentar. Cer, ternyata dari sini Hah? Jadi kita keluarnya di dekat Gapura ini ya. Saya sering lewat sini. Ini Lembur Kolot. Jadi keluarnya dari Lembur Kolot. Sekarang kita lanjut ke depan. Sekarang udah jam 7:35. Berarti barusan saya melintasi jalan sekitar jalan gang sekitar 30 menit lah sambil ngambil gambar. Lanjut lagi kita cari gang selanjutnya sebelum ke Bukit Ongret atau RS. Lanjut. Kita udah memasuki daerah Lebak Muncang dan sebentar lagi kalian bakal saya bawa ke sebuah gang lagi. Nah, ini di depan gangnya. Kalian lihat awal mula gangnya juga udah seeksotis ini. Ditandai dengan tugu yang pakai sarung kotak-kotak ya. Namanya Gang Keramat RT3 RW3. Jadi gang ini dulu sempat viral karena ada warung di tengah sawah ya. Kita lihat pemandangannya. Oke, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki gang kedua. Sorry. Inilah gang kedua. Gang dengan hamparan sawah luas yang baru selesai dipanen ini menyajikan pemandangan yang luar biasa. Para pekerja lalu lalang menggantungkan harapan. Pandangan begitu luas, seperti samudera emas. Terkadang jerami coklat muda berserakan, menandakan sebuah babak baru saja usai. Bau khas batang padi kering mengudara, menciptakan suasana melankolis. Pesawahan seolah bernafas sejenak, rehat dari pertumbuhan. Dan sebentar lagi, laungan traktor akan mulai tunas baru untuk harapan yang lebih indah. Nah, warung yang sempat viral itu ini. Jadi sekitar setahun ke belakang dulu pernah ramai nih warung viral dan banyak dikunjungi. Sekarang juga kalau Sabtu Minggu masih banyak. Jadi istirahat dulu sebentar. Pemandangannya jadi sayang sekali ya. Baru beres panen, andaikan 2 minggu atau seminggu ke belakang mungkin belum panen. Dan pasti pemandangannya lebih dari ini. Tapi ini juga udah spektakuler Ya nama terang nangan seukur di nama Jikom. Tak apa di kieu. Mohon. Tadi orang mah anu ngaieuna. Tuh, Cok. Dengerin kata si ibu tadi. Kalian mah taunya di Magicom aja, tinggal makan. Iya, gitu, Si ibu mah bekerja keras di sini. Buat nasi Iya, tuh. gitu.
buat nasi teh menggebuk-gebuk. Nasi teh ini Tahu mah menggebuk-gebuk udah, kalian? tuh, gitu-gitu. Saya tahu tuh kayaknya. Kalau dari awal mah susah. Iya, dari awal mah bajak. susah. Mm-mm, Makanya ini buat mah buat Panen. kalian Mm. yang suka ngambur-ngambur nasi, lihat perjuangan si ibu tuh. Dengerin, lihat. Bukan ini mau nasi gak habis. Gak habis masuk sampah. Oh, masuk sampah, dengerin ya. Gak boleh. Lihat. Kasihan Perjuangan si saya. ibu buat nasi sampai ke perut-perut kalian tuh. Lanjut perjalanan ya. Ya. Jadi saking saya terkesima sama takjubnya oleh pemandangan, istirahat pun saya pakai buat podcast sama si ibu-ibu barusan ya. Pemandangannya beuh. Nah, nanti kalian nilai lah berapa nilai untuk gang ini, gang sebelumnya, sama nanti kalau ada gang lagi, gang selanjutnya. Kalian bisa bandingkan dengan gang sama yang di Tour de Gang yang pertama yang di daerah atas. Kalau ini kan di daerah bawah. Jadi apa perbedaannya, apa menariknya di sini dan apa menariknya di sana? Saya sampai lupa wudhu deh. Karena saking takjubnya. Ya sesuai dengan dugaan katanya si ibu tadi. Kalau waktu Sabtu Minggu ramai katanya, walaupun saya belum pernah ke sana pas hari Sabtu Minggu. Tapi saya pernah masuk gang sini. Ya kirain sepi-sepi aja. Walaupun warungnya udah pernah viral, tapi kirain udah sepi gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalkan masih ramai, berarti nanti hari Minggu kita bisa jajan ke sana. Sambil mencari ohte ya. Kita cobain dulu ke sinilah, tahu kemana. Dan ada gang gitu. Anjir, detik buntu. Kayaknya balik lagi lah. Jadi seperti biasa, karena saya ini tukang ulin yang amatir dan baru menjadi tukang ulin dalam setahun terakhir, saya gak tahu jalan. Dan memasuki jalan buntu kembali. Dan kadinya tiasa ke jalan raya? Itu tiasa? Oh kadinya. Siap. Terima kasih dek. Balap mah? Kesini katanya. Sana mah gak ada ke jalan raya. Oh ya itu jalan raya cuy. Nah jalan raya di depan. Keluarnya dari jadi namanya Gang Karamat ya. Dan keluar dari warung nasi. Sekarang berada di Kampung Redin, Desa Nengkelan. Serap, pakai kacamata lah. Jalannya dicor, sedang ada perbaikan. Aduh, kita kemana tuh? Aduh. Kita tanyain dulu ya, mudah-mudahan bisa lewat. Dan alhamdulillah ya, setelah izin kepada warga setempat, kita boleh katanya melintasi gang karena udah cukup kering. Kalau motor belum boleh, jangan nakal. Tapi ini juga harus didorong katanya. Kita kan kita apa-apa, tapi saya menghargai lah. Punya batur harus kerja keras. Kita enak-enakan ya. Aduh. Nah ini coy, ini kesalahan yang banyak saya buat. Jadi karena kajong-jonan ngegoes dari tadi, saya belum minum dari berangkat dan sekarang udah jam 9 lebih 12. Parah ya. Tapi nanggunglah ke atas 1 kilo lagi, paling kita nanjak dulu 1 kilo baru minum di atas karena gak ada warung di sini. Kita naik dulu ya. Itulah yang menyebabkan Anda nyeri cangkeng wae. Jangan ditiru ya.
Jam 9.12 saya putuskan untuk mendaki. Namun sebelum mendaki saya telah memasuki satu gang terlebih dahulu. Ini gang ketiga, Gang Sukawening saya menyebutnya. Gang ini bagaikan danau yang dikelilingi pegunungan. Padi yang baru tumbuh hampir semuanya seragam. Seolah mereka kompak bersama untuk memberi kehidupan. Ujungnya terlihat jelas, namun setiap saya kayuh ujungnya menjauh. Udara sedikit panas karena waktu yang menjelang siang, namun suasana menjadikannya dingin. Anak sekolah terlihat berjalan-jalan melintasinya. Di sudut lain, kerbau sibuk mengemburkan lagi tanahnya. Bagi saya, semua gang hari ini adalah sebuah cerita pengalaman yang bisa saya bawa pulang. Apakah 1 kilo yang full tanjakan? Cukup melelahkan dan beruntung pohonnya teduh ya, gak terlalu panas. Ini baru mau ngabisin 1 tanjakan kayaknya. Skip dulu ya. Tanjakan kedua. Tapi cukup pendek kayaknya ini mah. Bukan tanjakan kedua sih. Dari bawah ge. Tuluy nanya ke. Beda tanjakannya ngorotan, nekak deui. Ngorotan nekak deui. Aduh. Mantap bah. Ya. Sampai atas auto dahar ya mah. Aduh. Langsung haus dan lapar. Baru aja 2 tanjakan sekitar 300 meter. Berarti 700 meter lagi. Oke. Alah. Udah kemiringan 70 derajat Celcius Fahrenheit. Dan perut sudah lapar. Ayo berapa tanjakan lagi? Nih, mau ngabisin tanjakan keempat. Alhamdulillah. Oke, tanjakan kelima. Lanjut. Oh. 15 menit mendaki, akhirnya saya sampai ke tujuan awal, Bukit RS. Bukit yang berada di ketinggian ini menghadirkan satu jendela luas. Jendela yang memperlihatkan hamparan perkampungan dan persawahan di bawahnya. Dari sini juga kota Ciwidey terlihat jelas, bahkan gunung di sekelilingnya terlihat gagah. Bersantai atau sejenak mengisi perut adalah hal paling tepat, apalagi setelah berolahraga. Rasanya nikmat berkali lipat. Angin berhembus di bawah tebing memberikan suasana sejuk menenangkan. Semua ini diciptakan antara perpaduan alam dan kreativitas manusia. Gimana? Enakan kan? Seenak pisang keju yang saya makan ya. Jadi tadi saya udah pesan pisang keju, pesan nasi juga, tapi nasinya belum datang. Yang es jeruk. Sambil melihat pemandangan yang aduhai. Jadi cukup sekian vlog hari ini. Terima kasih udah nemenin dari awal sampai akhir perjalanan menuju ke sini, ke Bukit RS. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena dengan itulah kamera saya gak jadi dijual. Kalau kalian gak like, comment, and subscribe,
Mungkin kamera saya bisa saya jual lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.